Hai guys, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia di sini. Tapi kali ini kita akan mereview sebuah mesin tato bagus dan baru terbit. Jadi mungkin belum dijual bebas, tapi nggak tahu, mungkin kalau video ini tayang sudah dijual bebas ya. Jadi saya mendapat prototipe-nya. Dan apakah mesinnya? Mesinnya wis keren kan bentuknya tuh. Sama seperti karakter saya yang suka tato karakter Darkseid. Nah, sebelumnya kita gedein dulu video saya biar kalian bisa melihat jelas sebuah produk bagus. Iya, nah, ini dia. Nah, merek mesinnya ini adalah nih, case-nya bagus kan, Janki Tato Machine. Nah, ini dapatnya jadi kemarin ya seperti ini ya dapatnya. Nah, tapi ini nggak tahu apakah dia akan selamanya seperti ini case-nya atau ini hanya prototipe saja, karena ini yang masih produk baru. Saya masih dikasih prototipenya dan suruh nyobain, jadi akan saya cobain. Nah, jadi gini, sedikit cerita sebelum saya mereview mesin ini. Jadi si pembuat mesin tato ini kan memang teman saya, dia seorang tukang tato. Kita pernah satu studio waktu di luar negeri. Terus dia bicara dengan saya, konsultasi. Jadi dia ingin membuat mesin tato kira-kira yang bagus gimana. Jadi gini, dia ingin membuat, padahal dia seorang tukang tato ya, tapi dia ketika ingin membuat mesin tato, dia mengkonsultasikan dengan beberapa seniman tato. Gak tahu, maksudnya saya nggak tahu dia hanya konsultasi dengan saya aja atau juga dengan beberapa seniman tato lainnya, saya nggak tahu. Tapi dia juga berkonsultasi dengan saya dan menerapkan poin-poin yang saya bicarakan. Jadi begini, waktu dia tanya, "Mas, aku mau bikin mesin tato nih, kira-kira yang bisa diterima oleh masyarakat kita gimana?" Jadi pertama itu malah, ini kan cartridge ya guys ya. Nah, pertama dia itu ingin udah menerbitkan mesin tato yang jarumnya konvensional, mesin tato biasa bukan cartridge. Terus kita berdiskusi bahwa saya juga menerangkan bahwa kalau mesin tato kayak gitu nanti akan kalah dengan produk-produk lain, apalagi sekarang kan yang Cina-Cina kan murah-murah ya. Jadi makanya kita berdiskusi, akhirnya terwujudlah mesin itu. Setelah saya menyarankan untuk cartridge, karena trennya sekarang lagi cartridge ya. Jadi kalau menerbitkan mesin tato konvensional pakai jarum konvensional pasti akan kalah dengan produk-produk Cina. Jadi karena peminatnya akan berkurang karena orang sekarang sudah beralih ke cartridge. Lalu kedua, apa sih yang dicari dari sebuah mesin tato? Kalau untuk saya pribadi, saya bilang, kalau saya yang pertama kan, kalau namanya nah, kalau saya pertama, kalau masalah tenaga itu kan tergantung motornya. Yang saya cari pertama untuk sebuah mesin tato adalah keringanan. Karena kalau saya menato kan nggak sebentar dan butuh keluasan tangan. Jadi ketika mesin itu berat, maka sini saya akan capek. Jadi saya nggak bermasalahkan frame-nya apa, nggak mempermasalahkan bahan frame-nya apa, yang penting dia ringan. Karena saya pernah dikasih mesin tato juga buatan handmade, itu dari segi bahan bagus tapi beratnya minta ampun. Nah, saya jadi tidak pernah memakai karena terlalu berat. Jadi si pembuat tato ini, si Janki ini, dia mengkonsultasikan dan ternyata mendengarkan beberapa poin-poin penting saya. Maksudnya saya memberikan sebuah masukan, tapi juga ada alasannya kenapa. Nah, akhirnya muncullah mesin ini. Jadi ya itu, saya ingin yang ringan. Kalau motor kan tinggal tenaga, tinggal kita motornya pakai apa nih. Nah, motor ini dia memakai motor Swiss. Jadi motor Swiss itu udah setara dengan mesin-mesin yang seharganya 7 jutaan. Mesin yang dipakai merek terkenal. Nah, harga mesin ini jauh dari itu. Nanti deh kita bahas lebih lanjut. Nah, pertama saya kan yang ngelihat kan, kalau saya sih ngomongnya ke Mas Janki ini bukan mesin, namanya bukan Janki tapi produknya Janki. Jadi saya bilang kalau bentuk sih yang penting, kalau aku sih lebih ke makainya enak gitu. Kalau bentuk sih menyesuaikan, karena memang rata-rata mesin tato kan kalau kita lihat kan hanya polos-polos yang pen atau, jadi tidak terlalu memikirkan bentuk, karena yang dilihat adalah kenyamanan saat mentato. Tetapi oleh mesin tato ini, dia hebatnya, dia betul-betul membuat tuh
Gokil nggak? Detail banget. Dan nanti yang keren lagi, ini bisa diganti-ganti loh guys nih. Tuh, dia copotan dan ini bisa diganti dan tempel magnet. Tuh. Jadi dia membawakan saya 2 buah kepala. Nah, dan mungkin nanti akan dikumpulkan kepala-kepala yang baru nih. Ini bisa diganti-ganti dan hanya cukup ditempel aja. Dia pakai sistemnya magnet. Jadi ini keren banget sih menurut aku. Tuh. Jadi ketika kalian lihat, wah aku kok pakai ini serem, kelihatan bisa diganti pakai yang kayak gini. Tuh. Keren kan? Gokil ini. Ini dari segi kita belum bicara performa. Dari segi bentuk aja ini sudah collection item, kolektor item. Jadi ini pun sebenarnya tanpa kita pakai itu udah bakal diburu oleh para pecinta kolektor mesin tato. Karena nggak ada mesin tato yang kayak gini. Kan gokil kan tuh. Detail banget. Tuh, ini buat dipajang tuh bagus banget guys. Jadi sebelum saya bicara tentang performa, ini tuh dari segi bentuk tuh udah keren banget loh. Gokil loh ini. Apalagi karakter saya kan memang suka horor yang dark side, yang kesetan-setanan lah. Dan ini kan bagi aku keren banget ini. Dan ini adalah kolektor item. Kolektor item. Jadi ini akan dikoleksi oleh orang-orang yang menyukai mesin tato. Karena coba kalian cek deh, saat video ini dibuat, mana ada mesin tato yang dia seperti ini bentuknya. Rata-rata bentuknya cuma pen biasa. Atau yang, kalaupun dia biasanya yang bisa dibentuk itu frame hanya yang coil. Tapi tuh dia bentuknya kayak gitu aja. Sedangkan ini dia lihat, ada nggak yang kayak gini? Ya kan? Ini mungkin loh. Saya juga nggak begitu merhatiin. Mungkin ini satu-satunya, bukan satunya. Yang pertama ada mesin tato yang seperti ini di dunia mungkin. Kalau di Indonesia pasti nggak ada di Indonesia yang bikin kayak gini. Di Asia kayaknya pasti. Karena kan saya nggak tahu. Saya bilang udah mengklaim mungkin ada yang saya nggak tahu dia handmade dari mungkin negara lain yang tidak dipublikasi. Tapi setahu saya nggak ada mesin tato yang seperti ini. Apalagi bisa bongkar pasang seperti ini, setahu saya. Tapi kalau di luar pengetahuan saya itu saya nggak tahu. Jadi seperti itu. Nah dari bentuknya aja ini sudah kolektor item. Jadi ini layak dimiliki oleh kalian yang suka mengkoleksi mesin-mesin tato. Jadi ini dipajang aja udah keren banget tanpa dipakai. Bahkan kalau di event atau di video makanya itu udah keren banget mesin tatonya. Jadi kayak kolektor item dari segi bentuk. Nah kalau dari segi case-nya ini terlalu bagus. Aku udah bilang sama Mas ini terlalu bagus ini Mas ini. Soalnya nih lihat. Oh biasanya mesin tato tuh biasa tuh case-nya tuh untuk harga yang ini kan harganya masih nanti saya. Harganya ini saat ini tuh masih di bawah 2 juta. Saya nggak tahu harga pastinya karena kan bisa naik turun. Karena harga makin banyak permintaan itu pasti akan naik. Dan saya juga nggak tahu video ini kan akan terus tayang. Nanti saya nggak tahu ramenya ditonton berapa bulan lagi. Nah takutnya saya bilang fix harga segini. Nanti ternyata pasti itu naik. Jadi harga ini saat video ini dibuat di bawah 2 juta, nggak sampai 2 juta. Dengan motor Swiss yang sudah setara dengan mesin-mesin yang harganya 7 jutaan ke atas. Di bawah 2 juta dengan dapat kayak gini. Aku bilang, "Mas, ini harga casingnya terlalu bagus ini. Biasanya tuh kalau harga segitu tuh di bawah 2 juta tuh paling casingnya cuman kotak biasa yang dari kardus keras." Ini lihat. Terus dalamnya juga kayak ada peredamnya. Jadi ini kalaupun mau dikirim ke seluruh dunia pun bahkan aman karena dia tidak akan tergoncangkan. Cuman mungkin karena ini tidak di masih prototipe ya, belum dipersiapkan dengan matang. Jadi dia ininya belum dibentuk. Harusnya memang ini dibentuk kayak bentuk mesin tato itu mungkin lebih bagus ya. Tapi mungkin kayak aku bilang aku nggak tahu besok kedepannya bakal seperti ini nggak casingnya, case-nya bung kotaknya karena ini masih prototipe. Saya belum tahu fixnya seperti apa. Kemungkinan bisa seperti ini atau bisa lebih bagus lagi dari ini kan kita nggak tahu. Tapi dari segi mesinnya, nah karena ini kan masih prototipe belum banyak ya. Jadi mungkin kedepannya si yang punya mesin ini saya berharap bisa bukan mesinnya tapi bisa membuat aksesorisnya ini lebih banyak. Misalkan kayak saya nih ya. Saya ini kan suka dark side. Nah ini cocok buat saya. Tapi siapa tahu ada yang pecinta dia karakternya tribal. Nah mungkin dibikin mainan ini yang karakternya tribal, tribe suku-suku gitu. Atau yang suka oriental dibikin yang dia Japanese gitu. Yang old school dibikin yang bentuk-bentuk old school kayak jangkar. Nah, itu masih lebih keren deh karena itu jadi kolektor item. Jadi malah nanti mainan ini bisa jadi diburu banyak orang. Jadi mesinnya satu tapi orang memburu ininya karena kayak wah aku bosan bentuk ini ya, ganti bentuknya, ganti ini. Itu enak banget. Jadi gak gampang bosenin. Kadang-kadang mesin itu tuh semua tuh hampir sama karena ya karakter mesin itu kan motornya sama, sistemnya sama. Kadang kita tuh suka bosan sama bentuknya aja. Wah, ada mesin baru nih, bentuknya bagus nih, kita beli. Walaupun sebenarnya dari segi performa itu sama. Makanya siapa tahu dengan adanya mesin ini kita tidak perlu beli mesin banyak tapi hanya perlu diganti
mainannya ini udah kayak kita jadi yang bosen, yang awalnya bosen bisa jadi kayak ih aku jadi cinta lagi sama mesin ini ya gitu ya kan, siapa tahu ini besok bakal, saya rasa mainan ini kan banyak diburu kalau memang ini banyak laris ya. Mainan ini kalau akan jadi kayak diburu banyak orang untuk karena mengejar kebosanan dia dalam bermain di mesin tato. Ini kita bicara dari fisik. Lalu mesin ini belum kan sekarang yang baru ngetren itu kan cartridge tapi pakai wireless. Power supply udah jadi satu, tapi kan kendalanya di power supply itu kalau dipakai yang baterainya abal-abal itu dia akan gampang rusak. Jadi kalau memang pakai wireless yang mereknya memang bagus sekalian, jadi biar awet. Takutnya nanti kita pakai merek abal-abal, baterainya agak merusak, itu nggak bisa diservis. Nah, kalau saya masih suka nyaman pakai power supply biasa, karena apa ya itu lagi. Dan saya takutkan saya pakai wireless, nanti tahu-tahu baterainya rusak, repot juga benerinnya di mana. Dan juga kalau kabel itu yaitu dia tidak makan waktu berapa jam dia nato. Kalau baterai kan dikejar waktu kan, kecuali kalau punya serep. Jadi kalau saya nggak mempermasalahkan dia wireless atau enggak, jadi ini masih pakai kabel RCA yang nanti nancap ke power supply, jadi nggak masalah. Tapi dari harga segitu juga maklum sih, di bawah 2 juta, masih di bawah 2 juta. Dan ini harga ini gini guys, ini kan masih harga permulaan ya guys ya, masih harga prototipe. Nah, saya rencana ke depannya beberapa kalau pandemi ini selesai, saya akan membawa mesin ini ke luar negeri, ke acara internasional, dan pasti harganya akan setelah ini masuk ke internasional pasti akan mahal ya. Jadi saran saya kalau kalian memang suka mau beli ini, kalian segera beli sebelum saya membawa ini ke acara internasional, karena saya dan si pembuat mesin ini sudah punya planning. Setelah pandemi selesai kita keluar, kita bawa mesin ini, kita kenalkan. Seperti itu. Nah, lalu kita bicara tentang performa. Karena kalau performa itu hampir sama sih rata-rata ya. Sebentar guys, saya lupa ambil power supply-nya dulu. Kita bicara performa. Ini saya memakai power supply wireless sambungan. Sampai kalau kalian memang ingin pakai power supply sambungan bisa digabungin seperti ini ya. Nah, kita coba dinyalakan tanpa jarum tato. Suaranya kalian dengar gak? Di voltase 7. Ini belum saya pasang jarum ya. Suaranya cukup halus, lumayan halus lah. Tapi kehalusan mesinnya itu biasanya tidak tergantung di motor atau biasanya di bearingnya. Bearingnya kalau berisik biasanya di sininya terlalu banyak gesekan, entah itu biasanya buatannya kurang halus atau bisa diminyakin, biasanya seperti itu. Karena kalau ini terlalu kering bearingnya juga dia bikin suara. Jadi kalau menurut saya suara memang tidak sehalus mesin yang saya punya merek-merek terkenal, tapi masih oke lah. Karena yang kita lihat kan bukan suaranya aja tapi performa, tapi ini cukup oke. Siapa tahu nih karena ini coba kalau kita tanpa aksesoris bisa lebih halus kah? Oh sama, tapi memang tidak seberisik parah, tapi ini hitungannya masih bersuara. Sedangkan saya punya mesin yang dia lebih halus lagi. Tapi oke lah, mungkin nanti kedepannya bisa diminyakin. Nanti coba saya minyakin ininya, atau mungkin ininya nanti disempurnakan bisa lebih minim suara. Mungkin kalau minim suara lebih, ya yang pasti harganya lebih mahal ya. Oke, kita pasang lagi. Coba kita pasang jarum. Karena ada yang bilang, bang, kalau suara dipasang jarum sama nggak dipasang jarum beda. Oke. Nah, ini dipasang jarum. Suaranya hampir sama ya. Aduh, bentar, jarumnya lepas. Bentar. Bentar guys, ini belum pernah saya pakai, jadi saya belum nyetingnya. Bentar. Kita left min setting ya. Aduh, macet. Oh, ininya lepas guys. Waduh. Baru kita record ininya lepas ya. Ini kurang kenceng maksudnya ya. Oke. Ya, makanya aku bilang ini karena prototipe ya. Tapi kedepannya nanti coba mungkin dikencengin lagi. Nah, ini sudah nyala nanti, tapi belum saya kencengin. Nah kan kok cepat lagi bautnya, karena harus pakai baut kecil, jadi nanti saya kencengin di studio.
ininya kurang kenceng, jadi lepas ini loh, ini loh guys, ini kurang kenceng tadi. Nanti saya kencengin di studio nanti ya. Tapi kita coba dulu ini putarannya di. Nah, kalau kalian mau manjangin jarum, biasanya kan kalau anu kan sini, ini gripnya dia sistem putaran di sini. Coba kita coba terus lagi. Nah, dia panjang keluar ya kan. Nah, lepas lagi guys. Oke, jadi kalian ini prototipe. Tapi misalkan kalian beli ini guys, ada trouble kayak gini, jangan takut karena ini kan bisa dikembalikan, karena ini kan buatan sini Indonesia ya. Jadi kalau ada kendala gini, si Jan kita tuh siap membenarkan. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, misalkan, nah gini keuntungannya ketika kalian membeli mesin tato dari luar negeri, itu kalau rusak nggak bisa dibenerin, spare partnya nggak ada. Tapi dengan mesin ini kalau kalian ada kerusakan di barang, spare partnya banyak dan bisa dibikin ulang. Saya kan pengen diservis bisa. Jadi pasti enaknya di situ. Jadi kalau ada kendala kayak saya tadi, karena ini makanya ini mau settingan barang datang saya review, ternyata ada trouble karena sekali lagi ini prototype. Mungkin ada hal-hal kecil yang memang belum dites, diuji coba. Jadi ini memang mesin uji coba. Ada kendala di bearing, jadi tidak saya tutup-tutupi, saya publish dan pasti akan disempurnakan. Jadi saya berharap dengan adanya video ini bisa disempurnakan lebih baik lagi ya. Ini yang copot tadi, tapi ini sepele, ini bisa dikencengin aja, cuman masalah bearing tuh gampang. Nah, mesin ini tadi setelan jarumnya di sini guys ya. Nah, panjang pendeknya di sekitar sini, jadi lebih unik. Nah, kita lihat. Dan kalian bisa membeli ini, kalau nanti saya cantumkan link atau Instagram si mesin ini, atau kalian juga bisa membeli lewat saya. Jadi saya diberi akses oleh Janki mesin ini. Kalau beli lewat saya atau lewat dia harganya sama. Jadi kalau kalian memang mau beli langsung ke sana boleh, mau lewat saya juga boleh. Konsultasi lewat saya juga, lewat WA boleh. Jadi sama aja, harga saya diberi akses, dibeli kesamaan harga sama oleh pabrikannya. Nah, kalau di supplier lain mungkin harganya lebih tinggi karena wajar, namanya orang nyari untung kan. Tapi saya diberi akses, harganya lebih rendah dari supplier lain, sehingga saya bisa menjual harga sama seperti pabriknya. Jadi itu guys, kalian bisa membeli di saya di nomor yang tercantum di video ini atau di deskripsi. Oke. Nanti akan saya tanyakan ke pembuatnya, saya komplain kenapa ini kok bisa rusak buat saya. Prototype, karena ini prototype. Jadi seperti itu guys ya. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini guys ya. Apalagi yang mau saya bahas di video ini? Dari segi bentuk artistik bagus ya. Dari segi berat dia enteng banget memang. Performa karena dia pakai motornya Swiss, jadi otomatis bagus. Cuman tadi kendalanya di bearingnya copot karena mungkin kendor. Jadi saya tanyakan ke pembuatnya. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dukung terus channel ini. Saya guys, saya kan channel ini mau saya kembangkan gede. Jadi nggak cuman game, karena banyak yang bilang, "Bang bikin video satunya banyakin." Oke, saya juga akhirnya membuat beberapa konten-konten tentang tato selain edukasi, kayak ada timelapse dan lain-lain. Jadi semoga kalian lebih suka dan terhibur, dan tetap akan ada nanti edukasi dan review-review mesin seperti ini. Oke, sampai jumpa di next episode. Dadah.